Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Agroklimatologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai klasifikasi iklim dari Stasiun Meteorologi Cilikriwut tahun 2009 sampai 2018. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Mutakin Abdul Hamid, Fikri Sabilal Huda, Aziza Nur Fitran Ifar, Sabrina Yasmin Ramadhani, dan Kimi Sarah Lunggana. Berikut outline presentasi kami. Untuk tujuan ada 3. Yang pertama, menentukan dan memahami klasifikasi iklim. Kedua, menentukan dan memahami klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Lalu yang ketiga, menentukan dan memahami klasifikasi iklim Oldman dan penjabaran kegiatan untuk pertanian. Itu kajian pustaka yang kami gunakan. Pertama, klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim akibat perbedaan bujur dan lintang, tempat geografi, dan kondisi topografi. Menurut iklim yang sering digunakan dalam pengklasifikasian adalah curah hujan, seperti klasifikasi Oldman dan Smith-Ferguson. Klasifikasi Oldman membagi iklim berdasarkan jumlahnya bulan basah berturut-turut dalam setahun. Tipe iklim ditentukan menggunakan zona iklim, yaitu zona A, B, C, D, E, dan subzona, yaitu subzona 1, 2, 3, 4, 5. Klasifikasi Smith-Ferguson menghitung jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah, kemudian diambil rata-ratanya untuk menentukan Q. Kemudian selanjutnya, berikut ini pembagian iklim menurut klasifikasi Oldman. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering dalam setahun. Selanjutnya, setelah didapatkan tipe iklim, maka bisa ditentukan kegiatan pertanian yang dapat dilakukan. Selanjutnya, berikut ini pembagian zona iklim Smith-Ferguson berdasarkan nilai Q yang didapat. Selanjutnya, data dan metode. Nah, berikut ini data mentah curah hujan dari Stasiun Cilikriwut Palangkaraya pada tahun 2006 sampai tahun 2019. Metode yang kami gunakan adalah mengambil data rata-rata curah hujan dari website Badan Pusat Statistik, kemudian dikompilasi dan diolah menggunakan Microsoft Excel dan spreadsheet Google. Setelah itu, hasil pengolahan digunakan untuk klasifikasi iklim Oldman dan Ferguson beserta interpretasinya. Next. Berikut adalah hasil pengamatannya. Untuk tabel kedua yaitu data curah hujan Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya pada tahun 2009 sampai 2018, yaitu didapatkan rata-rata curah hujannya. Lalu kemudian untuk tabel 3 klasifikasi Smith-Ferguson Stasiun Cilikriwut Palangkaraya tahun 2009 sampai 2018. Nah, didapatkan klasifikasinya yaitu tipe iklimnya A karena nilai Q-nya sama dengan 0. Lalu untuk tabel keempat yaitu klasifikasi Oldman Stasiun Cilikriwut Palangkaraya 2009-2018 itu didapatkan kategori iklimnya yaitu C1 dengan karena jumlah basah berturut-turutnya yaitu 6. Oke, selanjutnya akan kita analisis terkait analisis iklim menggunakan metode Smith-Ferguson-nya. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, didapat nilai Q-nya seperti pada slide serta tipe iklimnya, kondisi iklim, dan tipe vegetasinya. Nah, serta akan dianalisis yaitu terkait deskripsi iklimnya. Nah, karena tipe vegetasinya itu berupa hutan hujan tropis, maka memiliki kelembapan relatif yang tinggi, vegetasi hutan hujan tropis dengan kanopi vegetasi yang lebat, serta temperatur bulanan 18 derajat Celcius dan radiasi matahari bulanannya yang berkonsisten sangat tinggi. Nah, serta dianalisis juga deskripsi vegetasi yang terdapat pada dari analisis metode ini, yaitu terdapat tumbuhan pakis, lumut, epifit, anggrek, pohon tinggi, dan kentong semar. Nah, serta dianalisis juga pada tanaman perkebunannya, yaitu terdapat kopi, kakao, dan kelapa sawit. Nah, selanjutnya adalah analisis iklim metode Oldman, di mana pada stasiun dikategorikan iklim C1 dengan jenis tanaman padi plus 2 palawija. Tipe iklim ini dengan kriteria jumlah bulan basah 5-6 dan jumlah bulan kering kurang dari 2. Daerah dengan tipe iklim ini merupakan daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, vegetasinya dalam setahun, daerah dengan tipe iklim C1 setahun dapat ditanami 2 kali palawija, di mana di antara kedua masa tanam palawija itu dapat ditanami 1 kali padi sawah pada bulan basah dan palawija pada bulan kering. Boleh di next. Nah, manfaat dari klasifikasi iklim sendiri adalah secara umumnya merupakan dasar penentuan komoditas yang cocok untuk dibudidayakan berdasarkan zona agroklimatnya. Nah, metode Smith-Ferguson memiliki manfaat sebagai dasar klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan. Yang kedua, analisis type climate
suatu daerah. Yang ketiga, dasar penentuan keragaman produksi biomasa tanaman. Yang keempat, peta dan pemetaan pembaruan klasifikasi iklim suatu daerah. Nah, sedangkan metode Alderman memiliki manfaat yang pertama, dasar penentuan tindakan dan waktu pertanaman tanaman pertanian, seperti padi dan palawija. Yang kedua, dasar kebutuhan air untuk persawahan padi dan palawija. Dan yang ketiga, analisis vegetasi suatu ekosistem pertanian, di mana analisis vegetasi ini juga merupakan manfaat dari Smith-Ferguson. Boleh di next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Klasifikasi iklim dilakukan untuk pengelompokan iklim dengan beberapa parameter sehingga mudah untuk diidentifikasi. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson membagi menjadi 3 kategori, yaitu bulan basah lebih dari 100 mm, bulan lembab 60-100 mm, dan bulan kering kurang dari 60 mm, serta membagi 8 kelompok tipe iklim berdasarkan nilai Q. Berdasarkan hasil pengamatan, didapat tipe iklim pada Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya 2009-2018, yaitu tipe A dengan sangat basah ekstrim. Klasifikasi iklim Ullmann membagi menjadi 3 kategori, yaitu bulan basah lebih dari 200 mm, bulan lembab 100-200 mm, dan bulan kering kurang dari 100 mm, serta membagi tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut. Sedangkan subdivisi terdiri dari 4 subdivisi, yaitu didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Berdasarkan hasil pengamatan, didapat tipe iklim pada Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya 2009-2018, yaitu C1. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya adalah lampiran dari hasil pengerjaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami.